Ada hal lain lagi biasanya diyakini oleh sebagian orang di saat menemukan bulan Safar ada Rebu akhir di bulan Safar atau sering disebut dengan Rebu Wekasan. Kita bisa ninjau dari sisi ilmiah cara beriman dan sisi husnudon. Sisi ilmiah bahwasanya siapa yang memberitakan adanya musibah datang di hari Rebu Wekasan itu? Dari mana akan begitu? Siapa yang memberitakan? Sehingga kita harus mempercayainya. Baik, di sini sebuah pertanyaan. Yang menurunkan musibah adalah Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya bahwasanya hari itu adalah hari diturunkan bencana dan petaka. Ada celah husnudon, mungkin adalah para waliullah. Para kekasih Allah, yaitu karena adanya ilham. Ilham. Ilham, ada para kekasih Allah diberi ilham. Bahwasanya di malam Rebu Wekasan, anggap saja begitu. Kita masih husnudon karena ada sebagian amalan ini dilakukan oleh orang yang menisbatkan kepada para wali. Oke, jadi ilham waliullah. Ilham waliullah, orang yang diduga sebagai wali lalu dapat ilham. Akan tetapi ilham pun kita tidak wajib mempercayainya. Artinya jika memang itu ilham para wali, dia mendapatkan ilham, diberitahu bahwasanya di hari itu adalah akan turun malapetaka, maka yang mempercayai perkataan para wali silahkan mempercayai. Adapun yang tidak percaya nggak ada masalah. Akan tapi setelah itu yang akan menjadi pertanyaan adalah gimana solusinya? Jika seandainya betul ilham para wali, apa yang setelah itu kita lakukan? Kan begitu. Sementara ada satu riwayat yang sangat jelas dari baginda Nabi, misalnya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Enggak ada orang berkumpul di rumah Allah, di masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Enggak ada orang yang berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an, saling mengajari kayak begini ini. Masjid itu dimaknai pas sebagian luas. Illa nazalat alaihimus sakinatu wa hafatumul malaikatu. Akan turun ketenangan. Nah, jadi nggak ada musibah lagi setelah itu. Jadi kalau pengen menolak musibah itu seperti daf'ul bala bis sadaqati dan sebagainya, tentunya seandainya itu betul ilham yang Allah berikan kepada para ulama, para wali, maka solusinya juga diambil dari Nabi, yaitu mengamalkan hal-hal yang diizinkan Nabi, diperintahkan Nabi seperti bersedekah, mengadakan kumpulan majelis zikir. Bukankah majelis zikir akan diturunkan rahmat Allah sehingga bala bencana ada yang dihilangkan. Tentunya sebisa mungkin jangan melakukan amalan-amalan yang sekiranya tidak ada petunjuk dari Nabi, karena dasarnya ilham. Kalau betul itu ilham, maksud kami apa? Yang mengingkari bahwasanya di Rebu Wekasan ada bencana khusus turun tidak salah, tidak perlu disalahkan. Karena dia akan karena mereka berdasarkan satu dasar ilmiah. Dari mana berita itu? Karena ghaibiyat itu harus jelas, berita gaib itu harus jelas. Harus berita gaib yang harus kita yakini dan orang lain wajib meyakini adalah berita dari Al-Qur'an atau hadis Nabi yang mutawatir. Kemudian dalalahnya qat'iyah, maknanya sangat jelas, maka siapapun tidak boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Adapun masalah berita tentang apapun dari orang yang dikatakan waliullah, maka tidak wajib mempercayai siapapun. Orang mengingkari keramat salah, karena karamah ada dalam Al-Quran, kisah Siti Maryam. Akan tapi orang mengingkari keramatnya si fulan boleh saja, bukan sebuah kemaksiatan. Atau mengingkari berita karamah. Nah, karomah itu bukan tahadiyat, bukan seperti mukjizat. Jadi ini ada rambu-rambu, maksud kami apa? Tidak usah kita berselisih faham terlalu jauh, terlalu dalam sampai mungkin olok-olokan. Yang mengingkari tentang masalah Rebu Wekasan adalah
bukan dalam wilayah kesalahan kok. Dan seandainya bagi yang mempercayai tentu harus ada dasar-dasar Anda mempercayai apa. Apakah betul nasnya para kekasih Allah, wali, yang dia dapat ilham, itu pun tidak wajib yang lain mempercayai kok. Kemudian kalaupun mempercayai tentunya lakukan sesuatu yang Nabi memberikan petunjuk. Seperti kalau ada sakit-sakit, dawu mardakum bisadaqati, dengan bersedekah menyembuhkan orang-orang sakit, atau tadfa'ul bala, bersedekah akan nolak bala bencana dan sebagainya. Cukup begitu barangkali bagi yang mempercayai Rabu Wekasan, mungkin setiap hari, mungkin di hari itu sedekah 10 juta per orang untuk bangun pondok, baguslah itu. Itu. Jadi jangan ngerjakan yang lain-lain dulu deh maksudnya. Maksudnya jangan sampai terjadi khilaf sini. Tapi kalau tidak ada dasarnya. Nah, kemudian ini pun harus dipangkas dengan apa? Husnudon, kalau ini adalah ilham, waliullah, harus kita pangkas bahwasanya tidak ada amal-amal jahiliyah yang pernah dilakukan sebelumnya. Amalan di luar Islam. Kalau ada amal jahiliyah, amal tidak baik dilakukan sebelum Islam, maka dugaan ini ilham ya jauh, karena bisa jadi ini adalah terpengaruh dengan budaya dulu. Mungkin ada satu kebiasaan di luar Islam, keyakinan semacam itu. Nah kemudian kok tiba-tiba ada orang punya ilham, ya ini ternodai keilhamannya ini. Karena akan mengukuhkan satu keyakinan yang salah pada orang-orang yang sebelumnya. Ya ini orang beragama lain misalnya. Jika mungkin ada di agama selain Islam, mempercayai bahwasanya Rabu Wekasan adalah ini. Lalu kok tiba-tiba dalam Islam bukan Nabi yang menyebutkan. Kalau Nabi kan mengukuhkan syariat sebelumnya kan sah-sah saja. Tapi hari ini, ya maka urusan Rabu Wekasan, satu memang kita tidak ingin berdebatkan masalah ini, akan tapi kita akan giring kepada cara yang paling tepat dalam menyikapinya adalah bukan ada nas hadis Al-Quran. Jika Anda tidak mempercaya pun Anda tidak masalah. Dan saya giring ke arah sini, maksudnya apa? Bagi yang telah mempercayai atas dasar ilham, Anda pun jangan marah kepada yang tidak percaya. Sebab fanatik yang salah itu adalah fanatik kepada hal-hal yang semacam ini. Kemudian solusinya apa? Bagi yang mempercayai ilhamnya pun tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk. Bagaimana Nabi mengajarkan agar tertolak dari bala. Ya berkumpul mengadakan majelis taklim. Kayak begini tonton. Barangkali di hari yang diduga orang ada turun bala. Itu ya berbanyak majelis taklimnya. Biasa hari jadi 2 hari biar hafathumul malaikatu. Diliputi oleh malaikat. Nazalat fihimur rahmatu, dan diturunkan kepada mereka rahmat loh. Kalau rahmat kan tidak ada bala. Sudah. Ini kapan saja. Sehingga setelah itu nggak ada lagi hari bencana. Seperti itu. Baik. Yang pengen nikah di bulan Safar segera nikah. Jangan ditunda-tunda. Bulan Kapit. Sebab keluhan pedagang bulan Kapit, Bu ya, ini pada sepi dagangan. Apa urusannya dengan Kapit? Ya, ini adalah sekelumit. Jadi bagi yang tidak mempercayai, Anda tidak melakukan sebuah kesalahan tentang adanya Rabu Wekasan. Bagi yang percayai perlu pelan-pelan dari mana asas dasar kepercayaan Anda. Jika dilacak ke atas adalah atas ilham para wali, itu adalah sah-sah saja. Bagi seorang murid mempercayai ilham gurunya sah. Tapi jangan memaksa orang lain mempercayai ilham gurunya, nggak bisa. Saya melihat guru saya punya karomah, dan saya yakin itu karomah. Kejadian luar biasa. Tapi saya ceritakan ke Anda tidak wajib cerita. Bukan masalahnya karomah tidak ada. Karena apa? Bisa jadi saya bohong. Gitu loh sederhananya. Jadi sederhana, ukuran syariatnya tuh ada, ilmunya tuh ada. Jadi jangan sampai kita berlebihan, itu yang menjadikan bahan tertawaan. Orang kenal Islam jadi unik, aneh. Tidak di alam nyata, dunia khayal seperti itu. Karamah memang kharikun lil adati. Keluar dari kebiasaan, namanya keramat seseorang. Akan tapi ketahuilah bahasa semua ada rambu-rambunya. Jika jauh dari syariat, ya kita hindari. Atau paling tidak, kalau bertentangan dengan syariat kita hindari. Atau perlu penafsiran, lebih baik kita hindari. Kalau penafsiran tadi ini ilham, mungkin ilham. Karena turunnya musibah di hari Rabu masih mungkin. Mungkin hari Rabu, hari Kamis juga mungkin. Hari Jumat juga mungkin. Jadi kalau kita nisbatkan pada ilham, bisa saja itu benar. Yang percaya juga boleh, yang tidak juga nggak ada masalah. Asalkan yang percaya betul-betul benar sanadnya dari seorang
Wali yang betul-betul dia wali, yang memang betul ahli istiqomah, dan tidak berpengaruh dengan pikiran-pikiran lain. Maksud kami seperti ini ada standar ilmunya seperti itu. Jadi jangan sampai kita gampang ikut-ikutan tapi gak jelas. Sehingga sudah Masya Allah gara-gara ikutan gak jelas, ini anak soleh, solehah. Mau menikah, Masya Allah sudah ini alim, ini alimah, solehah. Tatanya apa? Rebo lagi ketemu selosok kliwon batal. Ada apa gitu? Ini kan jadi masalah ini. Atau gara-gara kampung sini sama kampung situ. Atau gara-gara aduh, saya tidak mau nikah sama orang Sunda. Hei, ini Sunda baik loh ya, solehah loh. Batal lah, orang Sunda soleh nih. Anda mau sama orang Jawa. Ini kok ada nih. Jadi gara-gara tidak tahu keyakinan. Orang Jawa suruh milih, hei orang Jawa. Pilihanmu satu, dua. Yang satu orang Sunda solehah, sama orang Jawa enggak solehah. Pilih mana? Ya solehahnya lah, kan gitulah ibaratnya begitulah. Jadi lupakan masalah suku dan sebagainya, akan tapi hakikat kebaikan seseorang, itu yang perlu kita pilih. Jadi ada keyakinan-keyakinan, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kalau anak pertama, bapaknya enggak boleh menikah. Banyak yang sering datang dalam pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Ilmu itu ada standarnya. Seperti itu. Nah, jadi semoga ini ada semuanya ini kami tuangkan dalam catatan di dalam kitab Sam'iyat, itu adalah rambu-rambu. Setelah itu Anda boleh membangun keyakinan-keyakinan atas dasar rambu-rambu itu. Kalau tidak sesuai rambu, ya tidak wajib Anda meyakininya. Jadi ternyata poin ini yang sering dilupakan oleh seorang hamba. Gampang percaya. Loh, dasarmu apa percaya? Ini imanan loh ya. Ini keimanan, masalah keyakinan yang gaib. Gaib itu sesuatu yang akan terjadi. Atau di alam yang lain. Anda tahu tidak, di satu kampung percaya dengan buta hijau. Jadi kalau ada gerhana matahari itu langsung katanya ada buta hijau. Sehingga nanti pohon-pohon dipukulin biar buah. Ingat tak? Ingat? Loh, ini gimana sih Anda ini? Kemudian orang hamil suruh masuk ke kolong. Kolongnya sempit lagi. Ini dari mana? Mohon maaf. Anda jangan mencaci agama lain. Jika itu ada di agama lain, urusan mereka. Yang saya permasalahkan Anda orang Muslim. Jadi itu matahari, rembulan itu ditelan sama buta hijau. Dimut. Nanti dikeluarkan lagi sama buta hijau. Ajib. Ini orang Islam. Kalau ada orang punya keyakinan tentang ada dewa-dewi, petara dan sebagainya, itu urusan agama mereka. Tapi Islam punya aturan loh ya. Kayaknya ini benar Pak, ya mengiyai semua ini saya jadi curiga ini. Jadi kita perlu bangun keyakinan itu yang benar gitu loh. Nah, ada dari mana kisah buta hijau itu? Dalam Islam tidak ada buta hijau. Lebih ajib buta pink. Hijau ya, buta pink lebih ajib lagi ya udah. Jadi kalau urusan agama lain, lain cerita, mohon maaf bagi agama yang meyakini adanya buto-buto, dewa-dewa, ini adalah kami bicara di ranah kaum muslimin. Anda pun boleh berbicara tentang tidak adanya malaikat jika Anda tidak percaya malaikat karena agama berbeda. Dan kami pun tidak marah karena agama Anda berbeda. Maka di saat kami menafikan tentang buto hijau, yaitu dalam wilayah agama kami. Mohon yang agama berbeda juga mengerti dalam hal ini. Mungkin agama lain selain Islam kan mengatakan tidak ada malaikat dan sebagainya. Itu urusan Anda dan saya tidak marah. Karena keyakinan Anda. Maka di saat saya ngomong tidak ada buta hijau, tidak ada Nyi Roro Kidul, tidak ada Nyi Blorong, tidak ada itu. Yaitu Anda tidak perlu marah juga. Karena itu dalam batasan-batasan keyakinan yang ada di dalam agama kami, agama Islam. Islam tidak boleh mencaci agama lain. Selesai masalah ini ya. Jadi rambu-rambu keimanan itu sangat jelas. Tolong koreksi. Anda meyakini apa hari ini? Hah? Masih ada sisa-sisa tumbal. Kepala kerbau dimasukkan ke laut. Masya Allah, Anda tidak tahu sop kepala kerbau. Enak itu. Ngapain dimasukkan ke laut? Sayang dong. Nah inilah. Masih banyak. Jadi ada beberapa keyakinan-keyakinan yang perlu dipangkas halus. Tentunya Anda harus dengan hikmah. Karena kalau sudah mengakar juga repot. Bahkan ada lagi beberapa. Di daerah sini juga katanya apa. Jadi kalau ada orang meninggal dunia. Orang tuanya meninggal dunia itu disiapkan makanan. Nanti sampai beberapa hari masih makan di rumah. Oh ada? Ini gimana sih Bu? Ini Anda ini hidup di mana?
Astaga, ini perlu dibenahi ini akidah-akidah ini. Dikasih ikan, tak taunya betul lagi tidur ikannya hilang, oh dimakan. Padahal diambil kucing tadi itu. Jadi nggak ada begitu. Kalau sudah di alam barzah dia punya kesibukan di sana. Belum lagi karena sering nonton sinetron ada roh gentayangan. Ada tidak? Kok enak kalau dia orang bermaksiat diseksa di alam barzah, ngapain gentayangan, balas dendam di mall. Ini kan sinetron. Cobalah berkeyakinan tuh harus mikir loh Anda itu. Itu katanya orang jahat. Makanya tidak diterima rohnya. Sehingga gentayangan. Pakai baju merah, rok pendek. Di mall. Ini gimana kisahnya? Wong keyakinan kok dibangun dengan begitu tuh. Kita belum bangun keyakinan. Ini bab akidah kita ini. Kalau orang sudah meninggal dunia, kalau dia orang baik mendapatkan kenikmatan. Kalau orang maksiat diseksa. Sudah maksiat, orang ketabrak rel kereta api. Wah, langsung tayangan. Kok bisa? Oh, dia tuh mau ziarah ibunya. Kemudian ketabrak kereta api. Kan mati mulia dia. Surga. Ngapain gentayangan? Makanya banyak yang nonton sinetron. Lebih baik seperti itu. Jadi, ini keyakinan-keyakinan perlu kita benahi perlahan-perlahan. Begitu mudah standar dalam berkeyakinan. Dalam Islam itu sangat sederhana. Kita percaya adanya jin karena Al-Quran menyebutkannya. Adanya syaitan, Al-Quran menyebutkannya. Nabi menceritakannya, dan seterusnya. Tapi kalau kisah-kisah begini dari mana? Kan begitu. Katanya. Perbincangan di gardu, di dapur, sambil cari kutu, segala macam kemana-mana. Ibu-ibu itu. Baik. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Malam ada pengajian di musola yang menceritakan tentang Rabu Wekasan, bahwa dalam Rabu Wekasan itu Allah akan menurunkan sebanyak 320.000 bala. Sedangkan dalam amalan malam Rabu Wekasan itu ada yasinan, sodako, tolak bala, terus membaca Yasin itu kalau sudah sampai surat ayat Salamun qawlam mir rabbir rahim itu sebanyak 313 kali. Terus setelah sholat isya jamaah diadakan sholat sunat 4 rakaat, sholat sunat bala. Yang ini yang tidak bisa membaca itu dibikinkan semacam jimat. Jimat itu dari ayat Salamun itu ditulis di sebuah kertas, nanti dicelupkan ke air, terus diminumkan sama bayi atau orang tua yang tidak bisa membaca. Mohon maaf ya, ini amalan yang digunakan juga amalan kitab Tibani. Bagaimana menurut ini? Baik. Ya. Baik. Maafkan Bu ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rebu Wekasan. Jadi tentang adanya turun bala di malam Rebu Wekasan dengan 1000 bala itu tidak pernah, itu bukan riwayat dari hadis Nabi. Bukan dari hadis Nabi SAW. Dan tidak boleh kita mengatakan itu dari Nabi, maka itu dusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau dikatakan dari Nabi itu dusta. Tidak ada dari Nabi. Akan tapi bagaimana berita semacam itu? Kalau memang ada seorang soleh, alim, tidak tampak dalam dirinya maksiat, kemudian mengucapkan yang semacam itu mungkin bisa benar, tapi bab ilham. Allah beri ilham kepada dia, diberitahu ilham, lalu seperti itu yang mereka ketahui. Tapi ingat, ilham kita tidak wajib percaya. Ilham tidak wajib kita percayai. Ilhamnya seorang alim, seorang wali, nggak wajib kita percaya. Dan ilham bukan hujjah di dalam urusan agama. Hanya bagi yang mempercayai boleh. Misalnya ada seorang alim berkata, mungkin bab kasyaf mengatakan, banyak baca doa ya, karena di sini akan terjadi apa-apa. Allah beri ilmu kepada dia. Kasyaf
Sehingga betul terjadi apa-apa. Bukan berarti dia tahu gaib, tidak. Tapi Allah beritahu dia. Kenapa bab ilham? Maka khusnudzon kita, kalau itu memang dinukil para ulama, mungkin ya nih, khusnudzon itu ilhamnya para ulama-ulama soleh waktu itu, yang melihat di Rebo itu ada banyak musibah. Kalau itu ilham, Anda boleh percaya, boleh tidak. Anda boleh percaya, boleh tidak. Nah, ini ada ilham. Mengingkari nggak dosa, nggak salah, kan mengingkari ilham. Ilhamnya seorang alim, seorang wali pun tidak ada masalah, nggak berbahaya buat Anda kok. Mengingkari. Yang berbahaya itu su'ul adab kepada orang alim. Dan saya dalam hal ini saya tidak ikut begitu dan tidak mengingkari apa mungkin ilhamnya seorang alim. Saya tidak ikut-ikutan dalam bab itu. Di sini nggak ada doa-doa. Tapi mungkin ilhamnya para ulama, karena kalau omongan begitu tidak bertentangan. Wong dia tidak mengatakan Rasulullah berkata tidak begitu. Hanya seorang mengatakan bahasa di malam Rebo ini ada musibah. Mungkin ilham. Kalau benar ya kita insya Allah selamat umat Islam. Kalau tidak benar berdosa urusannya. Maka saya dalam ini tawakuf, nggak perlu kita membahas isinya. Baik, lalu bagaimana? Kalau ada orang punya amalan-amalan, kalau lihat amalan wajar baca Yasin, baca doa, sedekah agar ditolak dari bencana, itu amalan yang sah. Bukan saja di Rebo Bekasan itu boleh, selain ini pun malam ini pun boleh baca, boleh. Nanti malam baca yang banyak, sedekah yang banyak. Kalau perlu setiap harilah sedekah. Bukan hanya di malam Rebo Bekasan itu, kalau itu amalannya sah. Amalan sedekah di malam Kemis Wekasan, di malam Jumat Wekasan, biar tambah lagi. Atau di awal tahun, biar banyak. Habis itu tahun kedua, di hari kedua, ini sedekah saya di hari ketiga. Berapa? Di 336 hari, setiap hari sedekah, boleh. Kemudian baca Al-Quran, baca Yasin, boleh. Kemudian mengulang-ulang sebagian ayat, sah. Salamun qala min rabbir rahim, boleh diulang-ulang. Baik, kemudian melakukan sholat. Sholat malam itu, sholat mutlak itu bebas. Berapa rakaat pun sah. Anda lakukan 2 rakaat sah, 4 rakaat sah. Cuman ingat, sholat malam itu mathna. Kalau bisa, selagi Anda melakukan sholat malam, 2-2, bukan 4. Kalau melakukan 4 sama 6 rakaat juga sah. Lah, apakah ada sholat tolak bala? Adanya sholat hajat untuk menolak bala. Sah. Anda punya hajat untuk menolak bala. Anda melakukan sholat berapa rakaat? Saya ingin sholat yang banyak deh malam ini. Sholat 2, 10 rakaat. Allahu Akbar. Setelah itu, ya Allah, dengan sholatku yang aku lakukan, jauhkan kami dari mara bahaya. Sah. Setelah sedekah, jauhkan dengan sedekahku dari mara bahaya. Sah. Seperti itu. Ini maksud kami itu jangan Anda gampang menghujat, itu gak benar dan sebagainya. Cuman kalau mau ikut-ikutan ya jangan sampai berdusta. Karena Anda sebagian mimpi ketemu Nabi dianggap qala Rasulullah. Ilham para ulama dianggap qala Rasulullah. Ini adalah ekstrim sana, ekstrim sini. Terserah dia, jadi buat kitab, saya tidak urusan dengan kitab-kitab itu dulu, kita urusan dengan masalah-masalah ini biar jelas dulu. Kalau Anda tidak mau, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak nisbatkan kepada Nabi, ya biarkan saja. Nah, kalau tidak ikut-ikutan, di sini mau ngajar, mau belajar, santri mau belajar. Jadi tolong di sini tuh harus adil, jangan Anda itu gampang ke bawah permusuhan itu. Kemudian, bagi yang tidak bisa membaca, apakah boleh kita menulis? Kalau menulis kita di sebuah kertas, kemudian kita celupkan di air, setelah dicelupkan itu, bagaimana cara menghormat kita kepada ayat? Kalau tidak, jangan sampai melakukan yang demikian itu. Ngambil keberkahan dari ayat Al-Quran, sah. Banyak ulama mengatakan boleh-boleh, tapi ingat, bukan ditelan kertasnya, ada kertas. Kalimat Allah ditelan itu. Haram. Karena akan masuk ke wilayah kotor, najis di perut kita. Jika ada kalimat ayat Al-Quran kemudian dicelupkan di air diminum, ini hal-hal yang tetap keyakinannya adalah Allah yang memberi. Bisa kita niati bahasanya mengingatkan bagi yang tidak bisa baca, makanya kamu baca, jangan minum air tok. Termasuk istilah jimat dan sebagainya, ini adalah kadang menjadi ini masuk wilayah itu, jimat dan sebagainya. Ini ada orang gampang mengatakan syirik. Ada namanya jimat itu ada pada zaman dulu itu adalah dilakukan, dinukil dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi ada orang kalau yang dewasa kan baca zikir-zikir ya, baca qul huwallahu falaq bin nas dan sebagainya agar dijauhkan dari sihir dan sebagainya. Kalau anak kecil bagaimana? Dibungkuskan di kertas lalu dikalungkan. Itu jimat. Kenapa anak kecil begitu? Karena anak kecil belum bisa baca. Oh, ini ustadz kok pakai jimat? Ini model apa ini? Ustadz baca zikir bukan disimpan di
dijimatin. Ustadz dibaca itu untuk anak kecil atau bapak-bapak yang tidak bisa membaca, semoga mendapatkan berkah dari ayat Al-Quran. Itu menyimpannya harus di tempat yang benar. Sudah gede begini, sudah hafal hadis banyak, Quran banyak, pakai jimat lah ini. Supaya amal yang perlu kita tingkatkan, bukan itu. Nah, makanya ulama dulu tuh karena orang awam bisa baca enggak bisa. Ya sudahlah, ini ada ayat Al-Quran ditulis, semoga ada keberkahan. Yang enggak boleh adalah mengatakan keyakinannya jimat yang menjadikan dia kaya. Sehingga kalau mau dagang harus dibawa ini. Kalau dibawa ini, sudah berangkat dari Cirebon, berangkat ke Tegal, mau belanja di sana. Gara-gara tinggal jimatnya sudah sampai Tegal, balik lagi ke Cirebon, gila dia. Oh, ada Allah kok. Ya, ini enggak benar. Tolonglah ini yang adil deh dalam hal ini. Ada sebagian orang mengatakan jimat langsung syirik-syirik. Oh, enggak begitu. Kalau meyakini jimat punya kekuatan, ya jelas syirik itu. Tapi kalau ngambil keberkahan dari ayat Al-Quran harus dijaga. Asalkan tulisannya jelas, bukan tulisan yang ngaco begitu. Itu bisa kalimat syirik nanti, hati-hati. Ada orang yang berlebihan di sini. Ya, yang berlebihan nggak bagus. Ekstrim itu nggak benar, ekstrim kanan, ekstrim kiri nggak benar. Ayo kita yang wajar, yang sudah bisa membaca zikir sobah yang diajarkan Imam Ghazali dalam kitab zikir fajar, doa fajar yang diajarkan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, Widul Latifnya Imam Haddad, Rotib Haddad, zikir-zikir yang lainnya pagi dan sore itu bukan dibungkus taruh saku, dibaca, ada pahala zikir, seperti itu ya. Jadi mohon ini semoga agar tidak jadi khilaf ya. Kalau Anda melihat orang melakukan itu bukan pelanggaran syariat. Cuman kalau ada yang lebih utama, kita beri petunjuk yang lebih baik. Sebab kita sering masuk wilayah khilaf. Ini nanti tidak tahu dikeluarkan dalam bentuk YouTube diadu. Ini bisa diadu dengan dua, diadu dengan yang anti rebuh wekasan, diadu dengan yang senang rebuh wekasan. Jadi musuh saya dua nanti langsung. Ajib ini. Saya menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya dan seperti itu. Coba saja nih, wah, yang benci rebuh wekasan kirim video saya. Yang senang rebuh wekasan diadu. Buya Yahya enggak ngerjain rebuh wekasan. Tuh, wah ini. Waduh ini diadu dombanya. Semoga Allah menjaga hati kita. Saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu ada dalam lindungan Allah. Amin amin. Buya, saya mau nanya tentang amalan di bulan Shafar seperti sholat daf'il bala di Rabu terakhir bulan Shafar. Apa pendapat para ulama tentang amalan di Rabu terakhir bulan Shafar itu? Apakah ada riwayatnya? Terima kasih. Bulan Shafar atau mungkin yang sering disebut rebuh wekasan ya. Betul ya. Tidak ada petunjuk dari Nabi kalau kita harus mengamalkan amalan di rebuh wekasan. Tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, bukan hadis. Akan tetapi cerita tentang rebuh wekasan ini adalah cerita tentang ada seorang soleh mendapatkan berita bahwasanya di hari itu akan turun penyakit. Maka mintalah perlindungan dari Allah untuk bisa dijauhkan dari penyakit, termasuk sholat hajat atau yang lainnya. Sholat daf'ul bala itu sebenarnya sholat hajat, minta dijauhkan dari bencana. Sholat hajat agar dijauhkan dari bencana. Baik kalau dari Nabi tidak ada. Cuman kalau udah katanya ulama, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, tidak bisa kita akan langsung murni bid'ah. Mungkin seorang alim tersebut adalah seorang yang soleh, mendapatkan ilham, mendapatkan berita misalnya bahwasanya hari itu adalah ada sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang diperintahkan pun melakukan kebaikan, bukan melakukan keharaman. Jadi ilham itu ada. Cuman masalah ilham itu begini, ilham mungkin seorang soleh mendapatkan ilham bahwasanya di hari itu ada sesuatu yang tidak baik atau al-balak turun dari Allah, maka mintalah perlindungan dari Allah. Maka yang mempercayai ilham melakukan, tapi yang dilakukan harus sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Misalnya as-shadaqatu talfa'ul bala. Kalau memang betul dia meyakini ilhamnya seorang soleh karena orang tersebut adalah memang jarang bermaksiat, orang soleh, orang baik, lalu mendapatkan ilham dan ilhamnya tidak bertentangan, berita akan adanya musibah, apakah musibah iman, di hari Rabu ini akan ada musibah begini-begini, maka mintalah perlindungan dari Allah. Maka lalu bersedekah atau sholat hajat agar dijauhkan dari malapetaka, maka mengikuti ilham selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh. Ingat, ilham bukan hujjah. Ilhamnya seorang soleh tidak boleh jadi hujjah.
Dan ingat, kalau ilham tidak bertentangan dengan syariat, boleh diikuti. Misalnya apa? Seorang soleh mendapatkan ilham. Wahai tetanggaku, aku mendapatkan satu ilham bahwasanya kalian semua harus bersedekah hari ini, saling memberi sedekah kepada tetangga. Karena ilham yang aku terima adalah misalnya permusuhan akan terjadi di kampung ini. Permusuhan akan terjadi di kampung ini, ada sebab-sebabnya. Ayo kalian saling bersedekah, lalu mengamalkan sedekah sehingga saling mencintai. Kan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau Anda mempercayai ilhamnya sang alim, Anda boleh ikuti dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian bagi yang mengingkari, jangan dicaci dong. Kalau maksud saya tidak mau dengan Rebo Wekasan, kenapa? Tidak ada ajaran dari Nabi SAW secara khusus. Ya boleh saja, wong ilham tidak harus kita percaya kok. Tidak harus kita percayai ilham seseorang. Hujah kita hanya sudah jelas Al-Quran, hadis Nabi, kemudian ijma' para ulama, dan kias yang selama ini disebutkan oleh para ulama. Ilham seorang wali kutub sekalipun tidak boleh menjadi hujah. Tapi kalau Anda percaya karena dia soleh, yang pertama, bukan orang abal-abal ya, bukan orang asal, kemudian ilhamnya tidak bertentangan dengan syariat, maka Anda boleh ikuti. Tidak bertentangan, misalnya nyuruh sedekah, melakukan kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau melaksanakan ibadah yang haram, nggak boleh. Ibadah yang diharamkan, nambah sholat, nggak boleh, nggak ada. Jadi kalau seperti itu, kalau Anda mempercayai guru Anda seorang yang soleh, boleh-boleh saja Anda lakukan. Akan tapi yang Anda lakukan tentunya dasarnya adalah Nabi, bukan dasarnya ilham. Ilham penghantar kepada sunnah Nabi. Contohnya apa? Karena saya dapat berita bahwasanya Rebo akhirnya akan turun bala, maka tolaklah bala itu dengan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Bukan sholat dari seorang kiai itu, bukan. Sholat yang pernah diajarkan Nabi untuk menolak bencana, namanya hajat. Sholat hajat, sholat 2 rakaat agar hajat kita dikabul, yaitu jauh bencana. Kemudian ditambah lagi sedekah, Nabi yang nyuruh. Kalau begitu mah boleh. Kemudian di sisi lain, yang tidak pernah melakukan Rebo Wekasan jangan dicaci. Karena apa? Urusan ilham kita tidak wajib percaya. Kemudian setelah itu, kalau ternyata amalan itu berkembang dengan keanehan-anehan, ini maksudnya babnya lain. Misalnya Rebo Wekasan di sebuah tempat, atau ada kegiatan, ada untuk menolak bencana, macam-macam. Sebab kadang-kadang di masyarakat ini ngundang hujan pun dengan surat, bukan surat istisqa. Dulu di Jawa Timur ada, kalau ngundang hujan namanya tiban, pukul-pukulan itu ya, tiban, ngundang hujan, terus nolak hujan, sapunya ditaruh. Itu kalau anaknya jatuh bisa keculek ke matanya, itu kena. Ya aneh-aneh ini gitu. Baik, jadi bukan dengan cara yang tidak dibenarkan. Kita menolak bala dengan sesuatu yang diajarkan Nabi SAW. Seperti itu. Jadi bagi yang percaya ilham, kalau memang itu orang alim, terbukti dari mana sumbernya, orang soleh, kemudian dia adalah menyuruh sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi, Anda boleh mengikuti. Tapi yang Anda ikuti bukan ilham orang tersebut, tapi apa? Yang Anda ikuti adalah amalan dari Nabi SAW. Sholat 2 rakaat boleh, menolak bala boleh, sedekah boleh. Bagi yang tidak percaya, Anda pun juga tidak ada masalah. Karena apa? Urusan Anda adalah bukan dengan ilham. Karena apa? Permasalahannya adalah bukan ilhamnya itu, akan tapi permasalahan adalah benar tidak orang itu dapatkan ilham. Kalau orang soleh mendapatkan ilham, bisa saja benar. Tapi kalau bohong misalnya. Tapi bagi yang percaya kalau itu bohong, yang penting yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat. Baik, ini saja insyaAllah. Sehingga jangan sampai kita kerjaannya caci maki, olok-olokan. Karena berita yang kami dapat adalah ceritanya bahwasanya itu adalah seorang soleh mendapatkan ilham seperti itu. Biarpun tidak dikatakan ilham, seorang soleh berkata, kalau dinisbatkan ke Nabi langsung batal. Nabi menyuruh kamu melakukan sholat tolak balak di Rebo Wekasan, batil, haram, nggak boleh itu. Karena tidak pernah Nabi menyuruh itu. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, maaf mau bertanya tentang Rabu terakhir di bulan Safar. Mohon penjelasannya, mohon maaf dan mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu terakhir bulan Safar. Mungkin istilah Rebo Wekasan ini setiap tahun ditanya itu. Sudah banyak di YouTube tuh cebar itu. Cuman di saat kita menjawab secara ilmiah itu ada yang nggak terima, ada ini, ada.
Bahkan ada yang terkopoh-kopoh mengomentari. Serba salah kita mau ngomong apa. Jadi gini loh ya. Yang pertama, nggak ada hari naas, nggak ada hari celaka, nggak ada hari buruk, nggak ada hari bala. Hari bencana adalah hari kita bermaksiat. Selesai. Hari bencana adalah hari bermaksiat. Jangan percaya hari Rabu hari maksiat, atau hari bulan Safar bulan jangan percaya bulan Safar bulan celaka, ada bulan Kapit, bulan sengsara, bulan sempit rizki, nggak ada itu semuanya. Hari Allah adalah baik semuanya. Hari jelek itu adalah hari kita bermaksiat. Seperti itu. Kemudian kisah tentang Rebo Bekasan yang kami dengar adalah ceritanya ada seorang minas solihin, orang soleh, mengatakan bahwasanya di hari ini akan datang bencana begini. Kita tidak boleh mengatakan ini omongan Nabi, bukan dari Nabi, bukan dari Rasul. Nah, sekarang apakah boleh kita mempercayai begini? Kaidah mempercayai ini adalah dibahas dalam bab ilhamat. Jika ada seorang soleh, wali, lalu berkata tentang sebuah kejadian, maka jika omongannya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka Anda bebas, mau dengar boleh, mau tidak juga boleh. Ngomong tapi tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya orang itu berkata, aku lihat di gunung sana, orang soleh, di gunung sana ada 60 harimau. Yang ngomong orang soleh, 60 harimau bertentangan dengan syariat atau enggak? Ya enggak ada urusan, benar juga Anda berikan. Kalau Anda percaya silakan, tidak percaya juga silakan. Tapi kalau omongannya, aku telah mendapatkan ilham bahwasanya besok kalian boleh minum khamr, nggak boleh dengar. Ilham itu dibahas, ilhamnya para ulama, para solihin. Itu ilham bukan hujjah. Tidak boleh tidak wajib kita mengikuti ilham omongan ulama selagi tidak ada sandaran dari Quran dan hadis Nabi, atau hujjah yang kuat yang dibalikkan pada Quran dan hadis Nabi. Namanya ilham. Ilham itu boleh dipercaya kalau memang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Kalau bertentangan dengan syariat nggak boleh. Kemudian diberitakan bahasanya hari ini adalah ada musibah. Anda boleh percaya dan Anda boleh tidak percaya kok. Nggak percaya nggak ada masalah karena bukan dari Nabi kok. Kemudian setelah itu, kalau ternyata Anda percaya, tentunya Pak, dasar kepercayaan Anda itu apa? Dia adalah orang soleh. Kalau orang soleh mendapatkan kabar, bukan wahyu, nggak ada wahyu hanya untuk Nabi saja. Itu seperti digambarkan pada suatu ketika ada tentang mimpi. Kalau ada mimpi jelek, apa yang hendaknya kau lakukan? Kalau kita mimpi jelek, idza ra'a ahadukum, kalau salah satu dari kalian melihat ma yakrahuhu, apa yang ia tidak senang, mimpi jelek, falyanfath, dia meniup 3 kali, meludah tanpa keluar air ludah 3 kali, waliyasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah, wa min syarri ma ra'a, dari kejelekan yang dilihat. Jika dalam mimpi itu sebuah kejelekan, maka hendaknya kita noleh, bangun noleh, kemudian dia mengeludah tanpa keluar ludah, nafatha, 3 kali, lalu berlindung kepada Allah dari minasyaiton, dari syaitan, wa min syarri ma ra'a, dari kejelekan yang dilihat. Loh, boleh kita minta perlindungan dari kejelekan yang kita lihat. Apalagi jika yang dilihat dimimpikan oleh seorang soleh, misalnya hari ini ada sesuatu yang jelek, kita boleh berlindung dari kejelekan tersebut dan berlindung kepada Allah tentunya dengan berdoa. Wal yanqalib ila janibil akhar, kemudian suruh miring, berpindah. Jadi kalau Anda mimpi jelek, Anda pernah mimpi jelek kan? Dalam tidur mimpi jelek, bangun kaget, gemeteran, alhamdulillah itu mimpi. Sejelek-jelek mimpi itu paling enak bangun, sudah gitu aja, jangan pusing. Kemudian setelah itu 3 kali, kemudian setelah itu 3 kali, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan ya Allah, kemudian minta perlindungan, ya Allah lindungi kami dari kejelekan yang aku lihat, mimpi yang aku lihat. Kalau mimpi jelek, doa, fa innahu la tadurruh, karena fa innaha la tadurruh, karena
ru'yah yang dilihat tadi tidak akan membahayakan. Mimpi adalah mimpi. Cuman berlindung kepada Allah boleh-boleh saja. Tapi hanya dengan cara yang disyariatkan. Makanya kalau ada misalnya berita hari Rabu itu adalah begini-gini, siapa yang ngomong? Kalau orang soleh, Anda percaya percaya tentunya cara berlindungnya untuk kita berlindung. Ya cara berlindungnya yang diajarkan oleh Allah. Misalnya sedekah, melakukan sholat agar kita jauh dari sholat, untuk kita bermohon kepada Allah setelah sholat, apakah namanya sholat hajat dan sebagainya. Tapi dengan cara yang lain-lain, bukan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Sebatas tentunya ilham itu kita patuhi selagi tidak bertentangan dengan syariat. Dan Anda tidak wajib percaya dengan ilham seorang wali sekalipun, nggak wajib. Katanya wali kutub dia dapat ilham, nggak wajib, bukan hujjah. Makanya dalam urusan rebu wakasan ini, yang tidak mau ya nggak apa-apa, ya, yang nggak mau juga nggak boleh mengatakan Rasulullah. Katakan dalam mimpi. Sebab apa? Kalau sudah Rasulullah berkata, kita wajib patuh. Kalau dalam mimpi, ya urusanmu. Kalau ada seorang mimpi ketemu Rasulullah, ya, kita tidak boleh patuh dengan urusan mimpi. Kalau seandainya kita bermimpi ketemu Rasulullah, lalu Rasulullah memerintahkan, di saat bangun dilihat dulu perintahnya. Kalau perintahnya Rasulullah dalam mimpi sesuai dengan syariat zahirnya, ya kita boleh patuh. Tapi yang dipatuhi bukan mimpi, tapi yang dipatuhi adalah syariat zahir. Misalnya dalam mimpi Rasul berkata, wahai umatku, bayar zakat ya. Bangun, bayar zakat. Mana Anda katanya kaya raya, betul, bayar zakat atau tidak? Bayar zakat. Tapi kita bayar zakat karena mimpi atau karena syariat zahir? Syariat zahir, bukan karena mimpi. Selesai. Supaya kita tidak berlarut-larut dalam urusan mimpi. Ilham bukan hujjah. Cuman selagi tidak bertentangan dengan syariat, Anda boleh mempercayainya. Wallahu alam bissawab. Bulan Safar, yang di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman tuh cara mengimani sesuatu tuh ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah. Sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Maka sangat aneh orang beriman mempercayai hal-hal yang semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat. Berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umrah, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. ini ada. Jadi tidak perlu. Jadi dalam agama kita itu ada rambu-rambunya di dalam mengimani sesuatu. Biarpun malam Jumat, tapi untuk maksiat jadi malam maksiat, malam sengsara. Ramadan bulan mulia, ayo bagi siapa? Yang berbuat baik, yang maksiat, wah sengsara di atas sengsara, kan begitu. Jadi jangan sampai ada kita mempercayai adanya bulan petaka sehingga menunda pernikahan, bulan kecepit kayak bulan ada, itu tidak ada. Kemudian juga ada hal lain lagi biasanya diyakini oleh sebagian orang di saat menemukan bulan Safar, ada Rebu akhir di bulan Safar. Atau sering disebut dengan Rebu Wakasan. Kita bisa ninjau dari sisi ilmiah cara beriman dan sisi husnudon. Sisi ilmiah bahwasanya siapa yang memberitakan adanya musibah datang di hari Rebu Wakasan itu? Dari mana akan begitu? Siapa yang memberitakan? Sehingga kita harus mempercayainya. Baik, di sini sebuah pertanyaan.
Yang menurunkan musibah adalah Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya bahwasanya hari itu adalah hari diturunkan bencana dan petaka. Ada celah husnudon, mungkin adalah para waliullah, para kekasih Allah, yaitu karena adanya ilham. Ilham, ilham, ada para kekasih Allah diberi ilham. Bahwasanya di malam Rabu Bekasan, anggap saja begitu. Kita masih husnudon karena ada sebagian amalan ini dilakukan oleh orang yang menisbatkan kepada para wali. Oke, jadi ilham waliullah. Ilham waliullah, orang yang diduga sebagai wali lalu dapat ilham. Akan tetapi ilham pun kita tidak wajib mempercayainya. Artinya jika memang itu ilham para wali, dia mendapatkan ilham, diberitahu bahwasanya di hari itu adalah akan turun malapetaka, maka yang mempercayai perkataan para wali silahkan mempercayai. Adapun yang tidak percaya nggak ada masalah. Akan tapi setelah itu yang akan menjadi pertanyaan adalah gimana solusinya? Jika seandainya betul ilham para wali, apa yang setelah itu kita lakukan? Kan begitu. Sementara ada satu riwayat yang sangat jelas dari baginda Nabi, misalnya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Enggak ada orang berkumpul di rumah Allah, di masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Enggak ada orang yang berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an, saling mengajari kayak begini ini. Masjid itu dimaknai sebagian luas. Illa nazalat alaihimus sakinatu wa hafatumul malaikatu. Akan turun ketenangan. Nah, jadi nggak ada musibah lagi setelah itu. Jadi kalau pengen menolak musibah itu seperti daf'ul bala bis sadaqati dan sebagainya, tentunya seandainya itu betul ilham yang Allah berikan kepada para ulama, para wali, maka solusinya juga diambil dari Nabi, yaitu mengamalkan hal-hal yang diizinkan Nabi, diperintahkan Nabi seperti bersedekah, mengadakan kumpulan majelis zikir. Bukankah majelis zikir akan diturunkan rahmat Allah sehingga bala bencana ada yang dihilangkan. Tentunya sebisa mungkin jangan melakukan amalan-amalan yang sekiranya tidak ada petunjuk dari Nabi, karena dasarnya ilham. Kalau betul itu ilham, maksud kami apa? Yang mengingkari bahwasanya di Rebo Bekasan ada bencana khusus turun, tidak salah, tidak perlu disalahkan. Karena dia akan karena mereka berdasarkan satu dasar ilmiah. Dari mana berita itu? Karena ghaibiyat itu harus jelas, berita gaib itu harus jelas. Harus berita gaib yang harus kita yakini dan orang lain wajib meyakini adalah berita dari Al-Qur'an atau hadis Nabi yang mutawatir, kemudian dalalahnya qat'iyah, maknanya sangat jelas. Maka siapapun tidak boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Adapun masalah berita tentang apapun dari orang yang dikatakan waliullah, maka tidak wajib mempercayai siapapun. Orang mengingkari keramat salah, karena karamah ada dalam Al-Quran, kisah Siti Maryam. Akan tapi orang mengingkari keramatnya si fulan boleh saja, bukan sebuah kemaksiatan. Atau mengingkari berita karamah. Nah, karomah itu bukan tahadiyat, bukan seperti mukjizat. Jadi ini ada rambu-rambu, maksud kami apa? Tidak usah kita berselisih faham terlalu jauh, terlalu dalam sampai mungkin olok-olokan. Yang mengingkari tentang masalah Rebo Bekasan adalah bukan dalam wilayah kesalahan kok. Dan seandainya bagi yang mempercayai tentu harus ada dasar-dasar Anda mempercayai apa. Apakah betul nasnya para kekasih Allah, wali, yang dia dapat ilham, itu pun tidak wajib yang lain mempercayai kok. Kemudian kalaupun mempercayai tentunya lakukan sesuatu yang Nabi memberikan petunjuk. Seperti kalau ada sakit-sakit, da'u mardakum bisadaqati, dengan bersedekah menyembuhkan orang-orang sakit, atau tadfa'ul bala, bersedekah akan nolak bala bencana dan sebagainya. Cukup begitu barangkali. Bagi yang mempercayai Rebo Bekasan mungkin setiap hari, mungkin di hari itu sedekah 10 juta per orang untuk bangun pondok, baguslah itu.
Nah, itu, itu. Jadi jangan ngerjakan yang lain-lain dulu deh maksudnya. Maksudnya jangan sampai terjadi khilaf sini. Tapi kalau tidak ada dasarnya. Nah, kemudian ini pun harus dipangkas dengan apa? Husnudon kalau ini adalah ilham, waliullah, harus kita pangkas bahwasanya tidak ada amal-amal jahiliyah yang pernah dilakukan sebelumnya. Amalan di luar Islam. Kalau ada amal jahiliyah, amal tidak baik dilakukan sebelum Islam, maka dugaan ini ilham ya jauh. Karena bisa jadi ini adalah terpengaruh dengan budaya dulu. Mungkin ada satu kebiasaan di luar Islam, keyakinan semacam itu. Nah kemudian kok tiba-tiba ada orang punya ilham, ya ini ternodai keilhamannya ini. Karena akan mengukuhkan satu keyakinan yang salah pada orang-orang yang sebelumnya. Ya ini orang beragama lain misalnya. Jika mungkin ada di agama selain Islam, mempercayai bahwasanya Rabu Wekasan adalah ini. Lalu kok tiba-tiba dalam Islam bukan Nabi yang menyebutkan. Kalau Nabi kan mengukuhkan syariat sebelumnya kan sah-sah saja. Tapi hari ini, ya maka urusan Rabu Wekasan, satu memang kita tidak ingin berdebatkan masalah ini, akan tapi kita akan giring kepada cara yang paling tepat dalam menyikapinya adalah bukan ada nas hadis Al-Quran. Jika Anda tidak mempercaya pun Anda tidak masalah. Dan saya giring ke arah sini maksudnya apa? Bagi yang telah mempercayai atas dasar ilham, Anda pun jangan marah kepada yang tidak percaya. Sebab fanatik yang salah itu adalah fanatik kepada hal-hal yang semacam ini. Kemudian solusinya apa? Bagi yang mempercayai ilhamnya pun tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk. Bagaimana Nabi mengajarkan agar tertolak dari bala. Ya berkumpul mengadakan majelis taklim. Kayak begini tonton. Barangkali di hari yang diduga orang ada turun bala. Itu ya berbanyak majelis taklimnya biasa hari jadi 2 hari biar hafathumul malaikatu. Diliputi oleh malaikat. Nazalat fihimur rahmatu dan diturunkan kepada mereka rahmat loh. Kalau rahmat kan tidak ada bala sudah. Ini kapan saja. Sehingga setelah itu nggak ada lagi hari bencana. Seperti itu. Baik. Yang pengen nikah di bulan Safar segera nikah. Jangan ditunda-tunda. Bulan Kapit. Sebab keluhan pedagang bulan Kapit Bu ya, ini pada sepi dagangan. Apa urusannya dengan Kapit? Ya, ini adalah sekelumit. Jadi bagi yang tidak mempercayai, Anda tidak melakukan sebuah kesalahan tentang adanya Rabu Wekasan. Bagi yang percayai perlu pelan-pelan dari mana asas dasar kepercayaan Anda. Jika dilacak ke atas adalah atas ilham para wali, itu adalah sah-sah saja. Bagi seorang murid mempercayai ilham gurunya sah. Tapi jangan memaksa orang lain mempercayai ilham gurunya, nggak bisa. Saya melihat guru saya punya karomah dan saya yakin itu karomah. Kejadian luar biasa. Tapi saya ceritakan ke Anda tidak wajib cerita. Bukan masalahnya karomah tidak ada. Karena apa? Bisa jadi saya bohong. Gitu loh sederhananya. Jadi sederhana, ukuran syariatnya tuh ada, ilmunya tuh ada. Jadi jangan sampai kita berlebihan, itu yang menjadikan bahan tertawaan. Orang kenal Islam jadi unik, aneh. Tidak di alam nyata, dunia khayal seperti itu. Karamah memang kharikun lil adati. Keluar dari kebiasaan, namanya keramat seseorang. Akan tapi, ketahuilah bahasa, semua ada rambu-rambunya. Jika jauh dari syariat, ya kita hindari. Atau paling tidak, kalau bertentangan dengan syariat kita hindari. Atau perlu penafsiran lebih baik kita hindari. Kalau penafsiran tadi ini ilham, mungkin ilham. Karena turunnya musibah di hari Rabu masih mungkin. Mungkin hari Rabu, hari Kamis juga mungkin. Hari Jumat juga mungkin. Jadi kalau kita nisbatkan pada ilham, bisa saja itu benar. Yang percaya juga boleh, yang tidak juga nggak ada masalah. Asalkan yang percaya betul-betul benar. Sanadnya dari seorang wali yang betul-betul dia wali, yang memang betul ahli istiqomah, dan tidak berpengaruh dengan pikiran-pikiran lain. Maksud kami seperti ini ada standar ilmunya seperti itu. Jadi jangan sampai kita gampang ikut-ikutan tapi gak jelas. Sehingga sudah Masya Allah gara-gara ikutan gak jelas, ini anak soleh, solehah. Mau menikah Masya Allah sudah ini alim, ini alimah, solehah. Tatanya apa? Boleh ketemu selosok kliwon batal. Ada apa gitu? Ini kan jadi masalah ini. Atau gara-gara kampung sini sama kampung situ. Atau gara-gara, aduh,
Saya tidak mau nikah sama orang Sunda. Hei, ini Sunda baik loh ya, solehah loh. Batal lah, orang Sunda soleh nih. Anda mau sama orang Jawa. Ini kok ada nih. Jadi gara-gara tidak tahu keyakinan. Orang Jawa suruh milih, hei orang Jawa. Pilihanmu satu, dua. Yang satu orang Sunda solehah, sama orang Jawa nggak solehah. Pilih mana? Ya solehahnya lah, kan gitu lah ibaratnya begitulah. Jadi lupakan masalah suku dan sebagainya, akan tapi hakikat kebaikan seseorang itu yang perlu kita pilih. Jadi ada keyakinan-keyakinan, Anda tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau anak pertama bapaknya nggak ada, nggak boleh menikah. Banyak yang sering datang dalam pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Ilmu itu ada standarnya. Seperti itu. Nah, jadi semoga ya ini ada semuanya ini kami tuangkan dalam catatan di dalam kitab Sam'iyat. Itu adalah rambu-rambu. Setelah itu Anda boleh membangun keyakinan-keyakinan atas dasar rambu-rambu itu. Kalau tidak sesuai rambu, ya tidak wajib Anda meyakininya. Jadi ternyata poin ini yang sering dilupakan oleh seorang hamba. Gampang percaya. Loh, dasarmu apa percaya? Ini imanan loh ya. Ini keimanan, masalah keyakinan yang gaib. Gaib itu sesuatu yang akan terjadi. Atau di alam yang lain. Anda tahu tidak, di satu kampung percaya dengan buta ijo. Jadi kalau ada gerhana matahari itu langsung katanya ada buta ijo. Sehingga nanti pohon-pohon dipukulin biar buah. Ingat tak? Ingat? Loh, ini gimana sih Anda ini? Kemudian orang hamil suruh masuk ke kolong. Kolongnya sempit lagi. Ini dari mana? Mohon maaf. Anda jangan mencaci agama lain. Jika itu ada di agama lain, urusan mereka. Yang saya permasalahkan Anda orang Muslim. Jadi itu matahari, rembulan itu ditelan sama buta hijau. Dimut. Nanti dikeluarkan lagi sama buta hijau. Ajib. Ini orang Islam. Kalau ada orang punya keyakinan tentang ada dewa-dewi, betara dan sebagainya, itu urusan agama mereka. Tapi Islam punya aturan loh ya. Kayaknya ini yang benar kok ya mengiyai semua ini saya jadi curiga ini. Jadi kita perlu bangun keyakinan itu yang benar gitu loh. Nah, ada dari mana kisah buta hijau itu? Dalam Islam tidak ada buta hijau. Lebih ajib buta pink. Hijau ya, buta pink lebih ajib lagi ya udah. Jadi kalau urusan agama lain dan cerita mohon maaf bagi agama yang meyakini adanya buta-buta, dewa-dewa, ini adalah kami bicara di ranah kaum muslimin. Anda pun boleh berbicara tentang tidak adanya malaikat jika Anda tidak percaya malaikat karena agama berbeda. Dan kami pun tidak marah karena agama Anda berbeda. Maka di saat kami menafikan tentang buta hijau, yaitu dalam wilayah agama kami. Mohon yang agama berbeda juga mengerti dalam hal ini. Mungkin agama lain selain Islam kan mengatakan tidak ada malaikat dan sebagainya. Itu urusan Anda dan saya tidak marah. Karena keyakinan Anda. Maka di saat saya ngomong tidak ada buta hijau, tidak ada Nyi Roro Kidul, tidak ada Nyi Blorong, tidak ada itu, yaitu Anda tidak perlu marah juga. Karena itu dalam batasan-batasan keyakinan yang ada di dalam agama kami, agama Islam. Islam tidak boleh mencaci agama lain. Selesai masalah ini ya. Jadi rambu-rambu keimanan itu sangat jelas. Tolong koreksi. Anda meyakini apa hari ini? Masih ada sisa-sisa tumbal. Kepala kerbau dimasukkan ke laut. Masya Allah, Anda tidak tahu sop kepala kerbau. Enak itu. Ngapain dimasukkan ke laut? Sayang dong. Nah inilah. Masih banyak. Jadi ada beberapa keyakinan-keyakinan yang perlu dipangkas halus. Tentunya Anda harus dengan hikmah. Karena kalau sudah mengakar juga repot. Bahkan ada lagi beberapa. Di daerah sini juga katanya apa. Jadi kalau ada orang meninggal dunia. Orang tuanya meninggal dunia itu disiapkan makanan. Nanti sampai beberapa hari masih makan di rumah. Oh ada? Ini gimana sih Bu? Ini Anda ini hidup di mana? Astaga, ini perlu dibenahi ini akidah-akidah ini. Dikasih ikan, tak taunya betul lagi tidur ikannya hilang, oh dimakan. Padahal diambil kucing tadi itu. Jadi nggak ada begitu. Kalau sudah di alam barzah dia punya kesibukan di sana. Belum lagi karena sering nonton sinetron ada roh gentayangan. Ada tidak? Kok enak kalau dia orang bermaksiat diseksa di alam barzah, ngapain gentayangan, balas dendam di mall. Ini kan sinetron. Cobalah berkeyakinan tuh harus mikir loh Anda itu. Itu katanya orang jahat. Makanya tidak diterima rohnya.
Sehingga gentayangan, pakai baju merah, rok pendek. Di mall. Ini gimana kisahnya? Keyakinan kok dibangun dengan begitu tuh? Kita belum bangun keyakinan, ini bab akidah kita ini. Kalau orang sudah meninggal dunia, kalau dia orang baik mendapatkan kenikmatan. Kalau orang maksiat diseksa. Sudah maksiat, orang ketabrak rel kereta api. Wah, langsung tayangan. Kok bisa? Dia tuh mau ziarah ibunya. Kemudian ketabrak kereta api. Kan mati mulia dia. Surga, ngapain gentayangan? Makanya banyak nonton sinetron. Baik seperti itu. Jadi ini keyakinan-keyakinan perlu kita benahi perlahan-perlahan. Begitu mudah standar dalam berkeyakinan dalam Islam itu sangat sederhana. Kita percaya adanya jin karena Al-Quran menyebutkannya. Adanya syaitan, Al-Quran menyebutkannya. Nabi menceritakannya dan seterusnya. Tapi kalau kisah-kisah begini dari mana kan begitu? Katanya. Perbincangan di gardu, di dapur, sambil cari kutu, segala macam kemana-mana. Ibu-ibu itu. Baik. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.